Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan ketiga untuk mata kuliah akuntansi jasa dan dagang. Jadi di sini kita akan belajar mengenai proses akuntansi. Seperti yang kita ketahui bahwa akuntansi itu memang merupakan suatu proses di mana kegiatannya ini berurutan dan tidak saling terlepas satu sama lain. Seperti yang kita tahu, output hasil akhir dari akuntansi ini adalah sebuah laporan keuangan. Laporan keuangan ini dibuatnya harus melalui proses awal, yaitu melihat dari yang namanya bukti transaksi. Ketika sudah terdapat transaksi-transaksi, maka transaksi tersebut dibukukan pada buku harian. Artinya transaksi tersebut dicatat atau di jurnal. Setelah dicatat, seandainya kita membuatnya dalam jangka waktu untuk 1 bulan, maka setelah itu masuk juga ke yang namanya buku besar. Buku besar di sini itu jadi namanya buku besar pembantu, yang buku besar ini dia sifatnya per akun berbeda. Jadi seandainya ada transaksi tentang pendapatan, maka ada buku besar pendapatan. Ada transaksi piutang, maka yang piutang-piutang ini dimasukkan ke buku besar piutang, seperti itu. Kemudian setelah ke buku besar, ke neraca saldo, akan menjadi neraca saldo. Setelah neraca saldo, kemudian ada yang namanya penyesuaian. Penyesuaian ini terjadi karena adanya beberapa hal. Nah, berkaitan dengan penyesuaian nanti akan kita bahas di bab berikutnya mengenai bab penyesuaian. Setelah penyesuaian terjadi yang namanya dibuat yang namanya neraca lajur. Dari neraca lajur baru jadilah yang namanya laporan keuangan. Seperti itu. Sebelum kita mengetahui lebih dalam, jadi ketika awal proses akuntansi, bukti transaksi, kemudian pencatatan. Nah, yang perlu kita tahu agar kita bisa melakukan penjurnalan adalah persamaan akuntansi, di mana persamaan akuntansi ini merupakan rumus dasar yang digunakan dalam penjurnalan. Jadi agar kita lebih mudah dalam melakukan penjurnalan, maka kita harus pahami yang namanya persamaan akuntansi. Kalau kita lihat di sini persamaan akuntansi yaitu terdiri dari aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Aset ini bisa bermacam-macam, bisa bentuknya kas, piutang, persediaan, peralatan, perlengkapan, dan sebagainya. Sedangkan liabilitas ini utang jangka panjang, utang jangka pendek. Liabilitas ini modal, seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari persamaan akuntansi akan lebih mudah ketika kita melakukan penjurnalan. Jadi ketika kita menjurnal itu kan dia di sisi debit dan sisi kredit. Debit itu artinya sebelah kiri, sedangkan kredit itu di sebelah kanan. Jadi kalau kita lihat aset ini kan ada di sebelah kiri, ya. Sebelah kiri, maka dia sisinya debit namanya. Sedangkan liabilitas dan ekuitas kalau kita lihat ada di sebelah kanan. Nah, ini sebelah kiri, sedangkan liabilitas dan ekuitas sebelah kanan. Sebelah kiri ini miliknya debit, sedangkan sebelah kanan ini miliknya kredit. Oleh karena itu, ketika aset itu bertambah, nah posisinya dia tetap di sini kan plus ini dia. Ketika aset itu bertambah, aset apapun itu, maka jurnalnya adalah dia di sisi debit. Sedangkan ketika liabilitas dan ekuitas bertambah, dia ada di sisi kredit, seperti itu. Sebaliknya, kalau aset ini berkurang, otomatis dia akan pindah ke kanan, menjadi minus. Nah, ketika dia pindah ke kanan menjadi minus, maka dia ada di sisi kredit. Sedangkan liabilitas dan ekuitas ketika dia berkurang, maka dia pindah di sebelah kiri. Makanya dia di sisi debit, seperti itu. Baik, untuk penggunaan jurnal umum, jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa jurnal umum ini digunakan untuk mencatat transaksi perusahaan, di mana dia harus menunjukkan debit dan kreditnya dengan jumlah rupiah masing-masing. Jadi memang jurnal umum ini nanti sifatnya dia debit kredit gitu.
Kemudian ini ada hal-hal data yang ada di dalam jurnal umum. Yang pertama adalah tanggal transaksi. Jadi ketika transaksi itu terjadi di tanggal berapa, maka harus ditulis di jurnal umumnya. Kemudian yang kedua adalah nama rekening yang terpengaruh oleh transaksi perusahaan. Sebagai contoh, ketika perusahaan membayar biaya listrik, otomatis rekening yang terpengaruh adalah rekening biaya listrik dan rekening kas, karena kan ketika kita membayar kita mengeluarkan kas. Lalu di mana yang didebit dan mana yang dikredit seperti tadi, jangan lupa masuk ke dalam persamaan akuntansi. Kalau untuk biaya itu ketika dia bertambah dia ada di sisi debit, maka biaya listrik ada di debit, sedangkan yang berkurang adalah apa? Kasnya kan berkurang, kas berkurang di sisi kredit, maka jurnalnya adalah biaya listrik pada kas senilai berapa, seandainya 500.000 maka sama semuanya 500.000. Kemudian yang ketiga adalah jumlah rupiah yang mempengaruhi rekening serta untuk mencatat apakah transaksi tersebut berada pada sisi debit atau kredit, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi harus ada jumlah rupiahnya seperti itu. Nah, ini adalah pedoman dalam menjurnal. Jadi bentuknya seperti ini kalau seandainya mau dibikin kolom. Jadi ada tanggal, nama rekening, debit, dan kredit. Selanjutnya untuk pedoman menjurnal. Baik, untuk yang berikutnya. Jadi akun berkaitan dengan akun pendapatan atau akun penjualan, jika bertambah nilainya maka dimasukkan di sisi kredit. Jika berkurang maka dimasukkan ke sisi debit. Nah, hal ini berkebalikan dengan akun beban. Jadi seperti tadi saya contohkan yang mengenai beban listrik atau biaya listrik. Kalau beban ini dia jika bertambah di sisi debit, sedangkan kalau berkurang nilainya di sisi kredit. Berkebalikan dengan akun pendapatan dan penjualan. Kemudian yang ketiga adalah akun prive atau dividen. Akun prive atau dividen ini jika bertambah dia dimasukkan ke sisi debit, jika berkurang maka dimasukkan di sisi kredit, seperti itu. Ini ada contoh kasus ya. Jadi terdapat sebuah transaksi. Yang pertama, pada tanggal 1 April 2011, Doni seorang pengusaha akan membangun usaha perawatan dan perbaikan peralatan elektronik. Untuk itu, Doni menyediakan uang tunai sebesar 20 juta sebagai setoran modal awal. Jadi setoran modal awalnya senilai 20 juta. Maka bagaimana jurnalnya? Jadi yang bertambah adalah apa? Ketika terdapat uang tunai yang masuk ke sebuah perusahaan, maka yang bertambah adalah sisi kasnya. Sehingga jurnalnya adalah kas di debit, sedangkan yang dikredit adalah karena ini merupakan setoran modal, otomatis yang dikredit adalah modal. Modalnya bertambah juga. Modal bertambah juga di sisi sebelah kredit. Sehingga jurnalnya adalah kas pada modal dengan nilai 20 juta rupiah di tanggal 1 April 2011, seperti itu. Kemudian di transaksi kedua, pada tanggal 2 April 2011, Doni membeli bermacam-macam peralatan usaha seharga 15 juta. Pembelian peralatan ini dilakukan secara kredit. Nah, hati-hati di sini dilakukan secara kredit. Kalau dilakukan secara kredit berarti kan masih dalam bentuk utang, belum terbayar, belum ada kas yang dibayarkan oleh perusahaannya Doni, sehingga jurnalnya adalah yang didebit adalah apa, yaitu peralatan, karena dia melakukan pembelian peralatan, sehingga yang didebit adalah peralatan dengan nilai 15 juta dan yang dikredit adalah utang usaha. Ingat, utang merupakan unsur dari liabilitas. Utang kalau bertambah adalah di sisi kredit, sehingga jurnalnya, saya kembali lagi, jurnalnya adalah peralatan pada utang senilai 15 juta rupiah, seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai proses menjurnal. Nanti akan saya berikan tugas latihan tentang jurnal umum, membuat jurnal. Jadi bisa dikerjakan, dan kalau seandainya ada yang tidak paham bisa ditanyakan kepada saya melalui WA grup ya. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.